Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan perintahnya sesuai dengan petunjuknya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengan meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dan takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sedekah bumi atau sedekah laut atau sedekah gunung atau yang lainnya adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan banyak kaum muslimin yang ikut melestarikannya. Ritual tersebut adalah ritual yang dilakukan dengan menyajikan sesajian untuk dikorbankan kepada bumi atau kepada tambak atau kepada laut atau kepada gunung, baik berupa hewan yang disembelih seperti kepala kerbau yang disajikan, yang dibuang ke laut, atau berupa buah-buahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kita. Mereka meyakini bahwasannya ritual tersebut seperti sedekah bumi. Apabila dilakukan, maka bumi akan memberikan berkahnya. Bumi akan memberikan keberkahan yang melimpah ruah. Akan tetapi sedekah bumi atau sedekah laut atau gunung, jika tidak dilakukan, masyarakat meyakini akan terjadi bencana, akan terjadi malapetaka, sehingga mereka takut untuk yaitu tidak melakukan ritual-ritual tersebut, sehingga mereka takut dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, bahwasannya ritual sedekah bumi atau sedekah laut atau sedekah gunung atau yang lainnya, itu adalah ritual yang mengandung kesyirikan. Karena laut tidak bisa memberi rizki, bumi tidak bisa memberi rizki, tambak tidak bisa memberikan rizki, gunung tidak bisa memberikan rizki. Yang memberi rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh meyakini keyakinan tersebut, dan kita tidak boleh ikut-ikutan ritual tersebut dengan nama budaya atau dengan nama adat istiadat yang harus dilestarikan. Adat istiadat yang menyelisihi Al-Quran, yang menyelisihi agama Nabi SAW, kita harus meninggalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, hidupku, sesungguhnya salatku, korbanku, sesembelihanku, korbanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki, yang menciptakan, yang menghidupkan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, karena itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan Al-Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala rajulun an-nara fi Dubabah wa dakhala rajulun al-jannata fi Dubabin. Ada seorang laki-laki, ada seseorang yang masuk neraka gara-gara berkorban kepada selain Allah, yaitu berkorban satu ekor lalat. Dan ada orang yang lain masuk surga karena dia tidak mau berkorban walaupun hanya seekor lalat. Tidak mau berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang yang melewati sebuah negeri yang memiliki berhala yang diagungkan. Mereka memiliki patung dan berhala yang diagungkan. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh seorang pun lewat dari negeri tersebut kecuali harus memberikan pengorbanan kepada berhala tersebut. Faqalu li ahadihima, mereka berkata kepada salah satu orang yang lewat, qarrib, berkorbanlah. Qala, orang tersebut berkata, ma kuntu ma ajidu ma uqarribu syai'an. Aku tidak memiliki apa-apa untuk berkorban kepada berhala ini. Qala qarrib walau dubaban, berkorbanlah walaupun hanya seekor lalat saja. Maka orang ini melakukannya dengan ridho, bukan karena terpaksa. Dia melakukannya dengan ridho, sebagaimana yang dijelaskan para ulama tentang makna hadis ini. Maka dia mencari seekor lalat, kemudian dikorbankan kepada berhala tersebut, lalu dia meninggal dunia, fadakhalan nar, lalu dia masuk ke dalam neraka, waliyadu billah. Wa qalu lil akhar, lalu mereka berkata kepada yang lainnya, qarrib walau dubaban, berkorbanlah walaupun hanya seekor lalat. Maka yang kedua berkata, ma kuntu li uqarriba syai'an ghairallah, aku tidak berkorban kepada siapapun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah, maka mereka pun memenggal kepala orang tersebut, lalu dia masuk surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkorban itu adalah ibadah. Jangan dilihat hanya buah, hanya ini, hanya itu. Itu adalah ibadah. Tidak boleh kita lakukan. Kita tidak boleh mengorbankan apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang berkorban atau siapa yang menyembelih korban kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, ritual sedekah bumi adalah ritual yang mengandung kesyirikan. Maka wajib bagi kita mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin bahwasannya ritual tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh siapa di dalam mengadakan ritual sedekah bumi atau sedekah laut atau sedekah gunung atau sedekah-sedekah yang lainnya? Kita mencontoh siapa, wahai kaum muslimin? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh terdapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang beriman kepada Allah, bagi siapa yang berharap kepada Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ritual tersebut adalah ritual yang mengandung kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah mengadakan kedustaan yang sangat besar. Faqad iftara itsman 'azima, dia telah mengada-adakan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menyekutukan Allah, dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Allah Ta'ala juga berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kalian menyekutukan Allah, amal kalian akan dihapus oleh Allah dan kalian benar-benar menjadi orang yang merugi. Maka kaum muslimin, belajarlah tentang agama Islam, belajarlah tentang tauhid, tentang makna la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Maka kita tidak boleh memberikan sesembahan kepada bumi, kita tidak boleh memberi sesembahan kepada pohon, kita tidak boleh memberi sesembahan kepada gunung atau kepada laut atau kepada yang lainnya. Itu adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimurkai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memahami, belajar tentang makna la ilaha illallah, dan ajaklah, serukanlah kepada saudara kita, kepada keluarga kita, bahwasannya ritual sedekah bumi atau ritual tegal desa atau ritual-ritual yang lainnya, itu ritual yang tidak diajarkan oleh Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita pemahaman tentang la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita istiqamah di atas ajaran la ilaha illallah, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita nanti dalam keadaan bertauhid dan menutup hidup kita dari dunia dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.